Virus corona berasal dari Tuhan atau dari iblis? Ini pertanyaan yang berkecamuk dalam pemikiran banyak orang. Dan ini pertanyaan yang susah untuk dijawab. Kenapa? Karena kalau kita ngomong dari Tuhan, kok seolah-olah Tuhan jahat, mengizinkan begitu banyak korban berjatuhan. Tapi kalau kita jawab dari iblis, juga nggak pas. Karena seolah-olah iblis kok sesakti dan sepowerful itu bisa menimbulkan kerusakan yang begitu besar di seluruh dunia. Itu sebabnya daripada kita bingung, mari kita kembali ke Alkitab. Mari kita pelajari kisah Ayub. Kenapa? Karena apa yang dialami Ayub pada zaman itu sangat mirip dengan apa yang sedang terjadi di dunia pada zaman sekarang ini. Kenapa saya katakan mirip? Nomor satu, karena tulah yang menimpa Ayub itu terjadinya serentak, sekejap. Dalam sehari Ayub kehilangan segalanya. Ayub kehilangan harta bendanya, kambing dombanya, lembu sapinya, unta-untanya, hamba-hambanya, bahkan anak-anaknya, keluarganya hancur semua dalam sehari. Coba Anda renungkan itu. Ya, yang sedang terjadi di dunia saat ini, kekacauan yang sedang menimpa dunia, terjadinya juga dalam sekejap. Waktunya cepat sekali. Tiba-tiba virus corona menjalar ke seluruh dunia. Tiba-tiba begitu banyak perusahaan mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutkan. Tiba-tiba banyak karyawan yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Tiba-tiba tempat-tempat yang tadinya ramai, sepi semua. Tiba-tiba pergerakan manusia yang tadinya cepat sekali, sekarang berhenti sama sekali. Coba Anda renungkan, ini terjadinya sekejap. Dan kemiripan yang kedua antara zaman Ayub sama zaman kita sekarang, ya, sekalipun tulah itu menimpa Ayub, tapi Tuhan masih menyayangkan nyawa Ayub. Nah, nyawa ini bicara tentang yang paling inti, yang pokok, yang primer. Anda coba renungkan. Sekarang dunia sedang mengalami gonjang-ganjing. Dunia kita sekarang ini. Tapi yang tetap bisa jalan, itu yang primer. Ya, bisnis yang primer, aktivitas yang pokok, pokok semua yang pokok-pokok, itu tetap jalan. Jadi ada kemiripan-kemiripan tertentu yang terjadi di zaman Ayub dengan yang terjadi di dunia zaman kita sekarang ini. Karena itu saya percaya kita bisa memetik beberapa pelajaran dari yang dialami Ayub untuk kita bisa memahami what's going on, apa yang terjadi di dunia pada zaman sekarang ini. Ya, pelajaran pertama yang kita bisa petik adalah sebenarnya memang iblis yang menulai Ayub. Iblis yang mendatangkan begitu banyak kerusakan dan kehancuran. Jadi biang keroknya tetap iblis. Oke, tapi di sisi yang lain kita harus menyadari semuanya itu bisa terjadi karena diizinkan Tuhan, atas seizin Tuhan. Karena kalau nggak diizinkan Tuhan, nggak mungkin iblis bisa menimbulkan kekacauan sebesar itu. Kehancuran seperti yang sedang terjadi sekarang ini, no way, nggak mungkin. Iblis nggak sepowerful itu kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Nah, mungkin saudara tanya sama saya, Pak, kenapa Tuhan izinkan sampai terjadi kekacauan seperti sekarang ini? Apakah karena Tuhan iseng seperti yang dialami Ayub? Ya, apakah karena Tuhan iseng sama Ayub? Apakah karena Tuhan tidak sayang sama Ayub? Atau karena ada alasan yang lain? Saya percaya saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang iseng, dia punya rencana yang sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, kenapa kok itu semua terjadi dan atas seizin Tuhan? Sederhana, ya, pagar perlindungan Tuhan atas Ayub itu dicabut atas seizin Tuhan, bukan karena Tuhan yang mau. Bukan karena Tuhan berencana jahat atas Ayub, tapi karena Ayub yang buka celah. Ada celah yang terbuka dan celah itu dimanfaatkan oleh iblis untuk mendatangkan kerusakan dan kehancuran besar dalam hidup Ayub. Ya, saya bacakan ayatnya di Ayub 3 ayat 25. Ini pengakuan Ayub sendiri loh ya, yang ngomong setelah dia menyadari apa yang terjadi, dia ngasih tahu kenapa kok itu bisa terjadi. Ayub ngomong begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku, dan yang kucemaskan itulah yang
mendatangi aku. Jadi Ayub ngomong ternyata ketakutannya dan kecemasannya itu yang jadi celah dipakai oleh iblis untuk mendatangkan semua kerusakan dan kehancuran itu. Nah, saudara harus hati-hati. Ya, di masa seperti sekarang ini jangan izinkan ketakutan dan kecemasan. Karena kalau saudara izinkan ketakutan dan kecemasan, itu celah. Dan itu bisa membuat pagar perlindungan itu jadi roboh dalam hidup saudara, sehingga iblis bisa menerobos dan mengirimkan serangan-serangannya dalam hidup saudara. Mari kita lihat apa itu yang ditakuti Ayub. Ayub 1 ayat 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya. Nah, Anda perhatikan ini, pikirnya ini yang terjadi di dalam hati. Karena ketakutan, kecemasan itu terjadi dalam hati dan pikiran kita. Oke, apa pikir Ayub? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi saudaraku, Ayub ini senantiasa khawatir. Jangan-jangan kalau sampai anaknya salah. Jangan-jangan kalau sampai anaknya berdosa. Jangan-jangan Tuhan murka. Jangan-jangan dia yang akan menerima tulah. Jangan-jangan akan terjadi kehancuran. Jangan-jangan tulah akan terjadi. Ini ketakutan yang akut. Ini kecemasan yang konsisten. Dan ternyata itu jadi celah yang terbuka. Dan celah itu dimanfaatkan iblis untuk mendatangkan kerusakan besar, kehancuran besar, malapetaka besar dalam kehidupan Ayub. Kenapa? Karena ketakutan adalah iman yang negatif. Anda harus ngerti. Jadi ketika kita terus-menerus takut dan cemas, sebenarnya kita sedang mengimani bahwa yang negatif yang terjadi atas hidup kita. Kita mengimani tulah terjadi atas hidup kita. Kita mengimani kecelakaan terjadi. Saya mau ngomong sama saudara, iman itu besar kuasanya. Yang Anda imani itu yang terjadi. Nah, ketakutan itu iman yang negatif. Tapi itu iman. Tapi negatif. Jadi itu yang jadi celah dalam kehidupan Ayub. Dan celah itu mendatangkan kerusakan yang sangat mengerikan. Jadi kesimpulannya saudaraku, semua yang terjadi dalam hidup Ayub itu memang iblis yang keroknya. Iblis yang berusaha menghancurkan Ayub. Ya. Dan itu terjadinya pagar perlindungan dicabut dari hidup Ayub atas izin Tuhan. Tapi bukan kehendak Tuhan loh ya, saudara. Oke. Itu terjadi karena Ayub buka celah. Saya yakin ini yang jadi jawaban buat kita untuk memahami apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Ya, kekacauan sebesar ini yang mengerjakan iblis. Akan tetapi iblis tidak mungkin bisa menyebabkan kekacauan sebesar ini tanpa seizin Tuhan. Dan hal itu bisa terjadi bukan karena Tuhan bermaksud jahat sama kita, tapi pasti ada celah yang terbuka. Celahnya apa? Celahnya bisa macam-macam. Ya, bisa jadi seperti Ayub, celah ketakutan. Bisa saja. Ya, atau kalau sudah pelajari lagi dalam berbagai kisah dalam Alkitab di mana kekacauan besar terjadi di seluruh dunia, itu ada berbagai macam penyebabnya. Ada yang namanya dosa. Ya, celah dosa, celah ketidaktaatan, celah kedurhakaan, celah pemberontakan. Semuanya itu bisa jadi celah mendatangkan kekacauan besar atas seluruh bumi. Coba Anda renungkan. Ya, ketika air bah besar melanda pada zaman Nuh, terjadi kenapa? Karena manusia berbuat begitu dosa terhadap Tuhan. Ya, ketika hujan belerang terjadi untuk Sodom dan Gomora, mereka sudah begitu memberontak melawan Allah. Dan celah pemberontakan itu mendatangkan penghukuman, mendatangkan penghakiman. Jadi kapanpun ada terjadi kekacauan besar ini, terjadinya karena ada celah yang terbuka. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari satu hal ini.
dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan sampai sementara dunia sedang mengalami semuanya ini, dalam hidup kita sendiri kita buka celah. Anda doa dan tanya sama Tuhan, jangan sampai ada celah dosa. Mari bertobat dari dosa. Jangan sampai kita ada celah ketidaktaatan. Mari kita komitmen hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Jangan sampai ada celah ketakutan, kecemasan. No. Jangan buka celah. Karena yang kita takutkan justru itu yang mendatangi kita. Yang kita cemaskan itu menimpa kita. Jadi jangan buka celah. Saudara pastikan hidup saudara ada di dalam perkenanan Tuhan. Kalau Anda hidup dalam perkenanan Tuhan, saya mau katakan ada anugerah Tuhan yang tersedia secara spesial bagi saudara sekalipun dunia sedang dilanda malapetaka besar. Anda perhatikan, ya, ada satu hal yang patut kita syukuri. Dalam setiap malapetaka besar yang dikerjakan iblis, pasti ada anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita. Dalam malapetaka besar yang menimpa Ayub, tapi Tuhan tidak mengizinkan itu menimpa nyawanya. Benar apa tidak? Tuhan selamatkan nyawa Ayub. Ya, dalam malapetaka besar, air bah yang membinasakan seluruh bumi, tapi Nuh dan sekeluarganya menerima anugerah keselamatan. Dalam malapetaka besar, hujan belerang pada zaman Sodom dan Gomora, tapi Lot dan keluarganya terima anugerah, diluputkan dari kebinasaan, menerima keselamatan. Saudaraku, waktu penyakit sampar timbul gara-gara kesombongan Daud, ada banyak korban yang terjadi. Ya, tapi ternyata itu hanya berlangsung sesaat saja. Setelah itu ada pengampunan. Setelah itu ada pemulihan besar yang terjadi. Itu sebabnya saya yakin sementara dunia sedang mengalami semua malapetaka besar ini, tapi dari pihak Tuhan, Dia sediakan anugerah besar bagi saudara dan saya yang percaya. Percayalah bahwa masa ini tidak akan terjadi untuk selamanya. Hanya satu babak, hanya satu masa. Setelah masa ini selesai, yang Tuhan akan lakukan pemulihan. Bukan pemulihan biasa, pemulihan besar, pemulihan 2 kali lipat, bahkan 7 kali ganda terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dengar instruksi Tuhan, kalau kita punya telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, berjalan di dalam ketaatan, saya yakin kita akan diluputkan dari kehancuran. Kita akan diselamatkan dari kebinasaan, termasuk dari sakit penyakit, termasuk dari virus corona. Saya mau katakan sama saudara, kalau Anda hidup di dalam perkenanan Tuhan, saya percaya pagar perlindungan Tuhan untuk hidupmu ditegakkan oleh Tuhan, sehingga engkau aman dalam lindungan Tuhan. 1.000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan, tapi saudara tetap kokoh berdiri, sebab Tuhan menopang hidup saudara dan anugerah besar tercurah. Terang kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup saudara. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.